Bismillah, pasar modal syariah adalah lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, asuransi syariah, dan juga pasar modal ini. Lalu, pasar modal syariah memiliki dua peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Dua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pembukaan rekening pasar modal dengan wasilah sekuritas pada bank tersebut, dan hendaklah dipilih bank yang maju dan kuat dananya agar tidak bangkrut. Perusahaan yang bisa dibeli melalui pasar modal syariah adalah perusahaan yang sudah melalui proses screening dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dia adalah perusahaan syariah. Contohnya adalah perusahaan yang bisa dibeli di DES atau ISI atau JII. Adalah perusahaan-perusahaan yang syariah. Berikutnya adalah transaksi tidak syariah. Ada 14 di sini. Yang pertama adalah maisir atau judi, yaitu dengan taruhan, yang menang dapat taruhan tersebut dan yang kalah tidak dapat. Lalu nomor 2 adalah gharar, yaitu ketidakpastian di dalam transaksi. Lalu nomor 3 riba, yaitu bisa riba nasi'ah, bisa riba barang, atau juga bisa riba karena denda, ya, karena telat bayar didenda. Ini adalah contoh riba. Lalu nomor 4 adalah transaksi yang batil, ya. Lalu nomor 5 yaitu taghrir. Taghrir itu bohong agar konsumen tertarik. Lalu nomor 6 yaitu bai al-ma'dum, yaitu menjual barang yang belum dimiliki atau namanya soft selling. Lalu nomor 7 yaitu ihtikar, yaitu menimbun atau monopoli. 8 ghoben, menaikkan harga karena konsumen tidak tahu harga. Lalu nomor 9 talaki rukban, yaitu mencegat penjual di jalan sebelum pasar lalu dibeli dengan harga rendah. Lalu nomor 10, ini salah nomor, yaitu tadlis, yaitu menipu, yaitu menyembunyikan cacat barang. Nomor 11 berarti yaitu ghish. Ghish itu jenis tadlis juga, yaitu menipu, yaitu menceritakan keunggulan dan menyembunyikan cacat. Nomor 11 yaitu tanajush, yaitu rekayasa pasar seolah-olah ada konsumen menawar tinggi padahal temannya. Nomor 13 berarti doror, yaitu membuat transaksi yang membuat bahaya atau rugi. Nomor 14 yaitu riswah, yaitu suap, ya. Riswah itu suap. Nomor 14 yaitu transaksi yang maksiat atau zalim. Berikutnya dasar hukum pasar modal, yaitu undang-undang dari OJK, undang-undang OJK, lalu POJK, lalu fatwa DSN MUI. Dalam pasar modal ada akad mudharabah, musyarakah, wakalah, kafalah. Adapun di reksadana syariah pakai akad wakalah, ya, karena investor tidak ikut langsung jual beli di situ, tapi diwakilkan atau trading jual beli sahamnya oleh manajer investasinya, ya. Jadi pakai akad wakalah. Lalu berikutnya produk dan layanan pasar modal adalah namanya efek syariah, ya. Efek syariah adalah surat berharga. Efek syariah ada 5, yaitu 1 berbentuk saham. Lalu nomor 2 yaitu sukuk. Nomor 3 yaitu reksadana syariah. Nomor 4 yaitu efek beragun aset syariah atau EBA di sini. EBA syariah. Lalu nomor 5 efek syariah lainnya.
Sedangkan layanan pasar modal syariah antara lain yaitu 1. Sistem online trading syariah atau SOT akan diberi software misal oleh Bank Panin Syariah, ya, diberi software untuk diinstal. Lalu nomor 2 yaitu bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah. Bank kustodian adalah pihak ketiga. Misalnya Bank Panin menggunakan Bank BCA. Jadi investasi kita ada di BCA, yaitu BCA sebagai bank kustodian, sebagai pihak ketiga yang menyimpan investasi kita, yang menyimpan saldo investasi kita. Nomor 3 yaitu wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk. Itu layanan pasar modal syariah. Saham adalah surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Ya, akadnya yaitu akad musyarakah. Saham dibagi 2, yaitu 1. Saham aktif adalah perusahaan yang mendeklarasikan sebagai syariah. Yang nomor 2 adalah saham pasif, yaitu tidak mendeklarasikan tapi berkriteria dalam daftar termasuk dalam efek syariah atau DES. Disebut saham syariah dengan 2 screening, ya. Jadi ada 2 screening, yaitu pertama bisnisnya yaitu tidak dilarang oleh syariah, dan yang kedua dari sisi finansialnya, yaitu syaratnya total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Nomor B yaitu pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Berikutnya yaitu emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek syariah, ya, atau perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut diterbitkan oleh DES. Ya, emiten adalah perusahaan yang menjual efek syariah. DES yaitu kumpulan daftar efek syariah. Yang berhak menerbitkan DES selain OJK yaitu yang mendapat persetujuan dari OJK terdapat di bursa efek luar negeri. Jadi yang berhak menerbitkan DES itu bisa yaitu yang mendapat persetujuan dari OJK atau ada di bursa efek luar negeri.